Langsung ke pertanyaan, ini dalam rangka penyelenggaraan kejuaraan apa ini, Pak? Kita sebagai PTM Ancol Barat menyelenggarakan kejuaraan tenis meja Ancol Barat dari tanggal 6 sampai dengan 9 Juli. Dan kategori yang dipertandingkan itu adalah kategori kadet, kelompok umur 15 tahun, putra putri, sama mix duo, dan kategori umur 19, putra putri dan mix duo. Selain itu kita juga ada mengadakan kategori penghobi. Penghobi itu divisi 5, 6, 7, 8 sama yang platinum. Ada berapa atlet yang terbina di klub tenis Ancol Barat ini? Kalau di Ancol Barat kita yang penghobi itu kurang lebih sekitar 50. Kalau yang kadet anak-anak binaan kita itu kurang lebih ada 20-an. Pemerintah sedang menggalakkan olahraga U17 sampai dengan U22. Apakah klub tenis Ancol Barat juga memprioritaskan umur yang segitu juga? Untuk Ancol Barat memang kita kan sifatnya ke pembinaan anak-anak yang punya bakat di tenis meja. Memang kejuaraan yang akan kita adakan selalu menyangkut mengenai kelompok umur, baik yang 15 atau junior maupun di bawah. Kadang-kadang juga kita bikin kejuaraan umur yang di bawah 12 gitu, pemula gitu. Harapan kita semoga dengan adanya kejuaraan ini dan kejuaraan-kejuaraan lainnya yang diadakan secara apa namanya, swadaya, sehingga pemerintah bisa melihat bahwa potensi tenis meja di Indonesia ini belakangan ini makin membaik, sehingga ya mudah-mudahan tenis meja ini pengelolaan kedepannya bisa lebih bagus, mendapat dukungan dari pemerintah. Sampai saat ini seperti apa perhatian pemerintah terhadap olahraga tenis meja ini? Ya mudah-mudahan, maksudnya kan kita ini kan DKI Jakarta, ya kan. Mudah-mudahan pertama-tama ya mungkin dari Pemda dulu kan istilahnya. Dari Pemda bisa baru masuk ke pengurus pusat. Nah, dan mudah-mudahan dari Pemda bisa punya inisiatif, punya istilahnya empati, kepedulian terhadap bakat-bakat tenis meja, sehingga anak-anak yang mempunyai bakat ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Dari klub tenis Ancol Barat ini, apa sudah pernah mengirim atletnya ke kejuaraan berskala nasional? Kalau sebelum COVID, banyak anak-anak kita juga ada ikutin kejuaraan keluar, misalnya ke Bangkok gitu kan. Tapi kalau misalnya SEA Games sih memang dari kita Ancol Barat belum pernah. Tapi kalau PON masing-masing anak-anak itu pasti balik lagi untuk membela masing-masing nama daerah. Apa harapan Bapak terhadap Kemenpora untuk olahraga tenis meja ini ke depannya? Ya kalau harapan ya pasti kita semua mengharap insan yang bergerak di penghobi tenis meja pasti mengharapkan bahwa ya dari Kemenpora bisa ya turun tangan atau apa segala macam untuk turut campur, sehingga mudah-mudahan tenis meja ini kembali berjaya seperti dulu. Pernahkah tenis meja ini mengalami masa kejayaan seperti cabang olahraga yang lainnya? Itu mungkin nanti saya kasih ke Pak Hakim yang ini jelaskan ya, biar ini. Kalau untuk tenis meja kita di zaman mungkin 60-an 70-an ya, sampai 90-an bahkan sampai 2000. Itu Indonesia masih berjaya untuk di kancah Asia. Ya, jadi per tahun mereka seperti mantan pemain nasional almarhum Tony Maringgin, Shinyo Supit, ya, ada Anton Suseno juga, terakhir M. Husin yang dari Palembang, dia juga mendapatkan
medali emas di SEA Games kalau tidak salah. Nah, dan juga banyak juga pemain-pemain mantan nasional yang almarhum yang ada namanya. Akankah klub tenis Ancol Barat ini akan selalu mengadakan kejuaraan-kejuaraan seperti ini? Sudah tentu jelas sekali bahwa Ancol Barat sendiri kita punya pembinaan baik dari pemula sampai junior. Jadi itu kita harapkan agar bisa berjalan terus seiring waktu. Ya, karena penghobi tenis meja ini sudah termasuk sangat banyak sekali. Ya, jadi kita selalu membina sampai bahkan ataupun bisa go internasional. Itu yang kita harapkan. Jadi kalau untuk prestasi ya kita memang harus mendapatkan yang terbaik untuk Ancol Barat sendiri. Adakah kriteria atlet yang akan dipilih untuk bergabung di klub tenis meja Ancol Barat ini? Ya, memang kalau untuk mencari bibit itu kita harus jeli ya, tapi kita terbuka untuk setiap orang tua misalkan mengizinkan anaknya untuk bergabung, itu silakan. Nanti itu akan kita bina, kita akan latih sampai benar-benar bisa menguasai segala teknik tenis meja ini. Apakah klub tenis meja Ancol Barat ini ada program ke depan akan mengadakan kejuaraan-kejuaraan di luar Jakarta? Untuk saat ini memang kita lebih khususnya di Jakarta. Namun kejuaraan ini kita terbuka, ya terbuka untuk seluruh daerah bisa mengikuti. Seperti Bandung, Sumsel ada, Sulut juga ada, ya. Bali ada satu tim tapi dia mengatasnamakan perorangan. Adakah tip-tip untuk para atlet yang dalam binaan klub tenis meja Ancol Barat ini? Ya, harapan saya setiap petenis meja harus mempunyai karakter yang baik. Walaupun sudah juara, janganlah sombong. Ya, tetap semangat, tetap harus berlatih keras karena prestasi itu bukan milik kita doang, milik orang yang mempunyai semangat yang luar biasa. Ya, jadi itu yang kita harapkan bahwa setiap pemain tuh harus benar-benar berjuang, berlatih terus, ya, karena itu akan mencapai satu titik yang membanggakan bagi bangsa Indonesia ataupun orang tua. Sekali lagi, adakah harapan Bapak yang akan disampaikan ke Menpora? Harapan kalau ke Menpora ya bukan cuma Ancol Barat aja, mewakili seluruh klub-klub pingpong, mengharapkan bahwa ya dari Kemenpora bisa turun tangan, turut ya memberikan bantuan untuk dana supaya klub-klub khususnya yang bersifat pembinaan kepada atlet-atlet tenis meja itu bisa terus berkembang. Kalau ke Bapak Erick Thohir ada pesan nggak, Pak? Kalau pesan sama Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN bukan Kemenpora jadinya, lebih bersifat kalau bisa memang dari dari perusahaan BUMN bisa mensponsori sebenarnya, lebih ke situ, sehingga dananya bisa lebih terjamin. Kalau saat ini Bapak Erick Thohir banyak sekali membangun lapangan sepak bola, apa GOR untuk tenis meja pingin dibangun juga tidak, Pak? Kalau kita sih mungkin lebih bersifat ke dana pembinaan. Kalau untuk GOR sebenarnya sekarang ini GOR pingpong itu kan sebenarnya nggak makan tempat. Satu meja itu kan cuma luasnya itu kurang lebih sekitar 3 kali 4 meter udah cukup. Sehingga jadi GOR kalau memang untuk tenis meja banyak sekali klub-klub yang tenis mejanya itu cuma ada satu atau 2 meja aja. Tapi memang lebih bersifat ke penghobi, bukan ke pembinaan. Itu pun juga udah bisa mencetak ya pemain-pemain tenis meja. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama.